Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Elbio. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau nge-review jam tangan atau smartwatch yang biasa gue pakai naik gunung dan biasa gue pakai buat olahraga. Ini brandnya. Jadi yang gue pakai itu smartwatch dari brand Garmin. Sebelum ngebedah apa aja fitur-fitur yang ada di jam tangan Garmin ini, gue mau ngejelasin tentang Garmin itu produsen apa sih? Jadi brand Garmin itu awalnya berdiri itu berkecimpung di dunia penerbangan berbasis GPS atau satelitnya. Dan pada tahun 2014 Garmin mulai ngeluarin produk jam tangan, ikut meramaikan pasar jam tangan. Dan pada tahun 2019 dia baru mengeluarkan smartwatch-nya untuk meramaikan pasar jam tangan smartwatch. Oke, langsung aja gue bedah apa aja sih fitur-fitur yang ada di jam tangan Garmin Instinct ini. Yang pertama, di Garmin Instinct ini memiliki 3-axis kompas. Jadi 3-axis kompas itu kompas yang akurat. Jadi kalau misalkan kita lagi berada di tengah hutan atau dimanapun itu, kita bisa mengetahui arah mata angin, atau simpelnya kita bisa mengetahui arah kiblat lah. Yang kedua, ada teknologi barometrik dan altimeter. Barometrik sendiri itu fungsinya buat mengetahui tekanan udara di lokasi. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan pendakian, kita bisa memprediksi cuaca di waktu itu. Umpamanya tekanan udara di waktu itu rendah, maka kemungkinan besar di waktu kita pendakian itu akan terjadi hujan atau badai. Dan apabila tekanan udara di waktu itu tinggi, maka kemungkinan besar di waktu pendakian kita akan mendapatkan kondisi cuaca yang cerah. Dan altimeter itu berfungsi buat mengetahui seberapa tinggi kita berada di atas permukaan laut. Jadi kalau misalkan kita waktu melakukan pendakian di pos berapa, kita bisa mengetahui ketinggian kita ada di ketinggian berapa. Dan fitur yang ketiga itu, jam ini memiliki navigation. Jadi navigasi dari jam tangan Garmin Instinct ini itu mencakup ada GPS, ada GLONASS, dan Galileo. Jadi GPS, GLONASS, dan Galileo itu sistem navigasi berbasis satelit. Kalau GPS itu kan dia punya Amerika, dan kalau misalkan GLONASS itu dia berbasis di Rusia, dan sementara Galileo itu punya badan antariksa Eropa. Jadi jam tangan Garmin Instinct ini ketika GPS di suatu tempat rendah, dia bisa menggunakan GLONASS dan atau Galileo. Jadi bisa berfungsi dimanapun kalian berada. Terus jam tangan Garmin ini juga udah memiliki standar military 810G, anti tekanan, anti benturan, dan anti air. Jadi ya namanya jam tangan standar militer itu udah berfungsi di berbagai medan. Apalagi buat kalian yang melakukan olahraga yang seperti rock climbing atau naik gunung, jam tangan ini tuh berfungsi banget. Oke, langsung aja kita bedah desain atau build quality dari jam tangan Garmin Instinct ini. Ini sebenarnya jam tangan udah gue pakai berkali-kali sih. Jadi cuman kalau di waktu nggak gue pakai, jam tangan ini gue taruh lagi di tempatnya. Jadi jam tangan ini gue pakai di waktu gue ngelakuin kegiatan outdoor atau olahraga. Nah, di paket pembeliannya itu lo dapat ini buat charging jamnya. Tapi kita nggak dapat adaptornya. Jadi adaptornya itu bisa pakai yang punya handphone juga bisa. Ada ini kitab-kitab manual book, dan ada kartu garansi, dan kita dapat stiker. Ini stikernya warna putih dan warna hitam, Beat Yesterday.
ini putih ya, ini hitam nih. Oke lah buat ditempelin di helm. Nah, jadi di paket pembeliannya sih kita dapat itu aja. Nah, ini jam tangannya. Jadi jam tangannya ini dimensi lebarnya itu 14 mm dan ini lumayan tipis ya, sekitar 7 mili. Untuk strapnya ini agak lentur banget dan enak banget, nyaman banget buat di tangan. Jadi jam tangan ini kalau lagi dipakai di pergelangan tangan itu nyaman, enteng, ringan, atau nggak bikin kita keganggu aktivitas kita. Terus di bagian belakang jam tangan ini di sini ada sensor. Ini sensor berfungsi buat mengetahui heart rate kita dan mengetahui berapa kalori yang terbakar dari tubuh kita. Jadi ketika kita melakukan pendakian atau kegiatan outdoor atau olahraga, kita bisa tahu tuh tekanan detak jantung kita itu berapa. Biasanya standar detak jantung manusia itu 220 dikurang umur dikali 80%. Amannya kita main di angka segitu. Dan karena untuk pembakaran kalori, jadi kita tahu beberapa banyak kalori yang terbakar dari tubuh kita di saat kita melakukan aktivitas atau kegiatan olahraga atau outdoor itu. Dan di sini juga ada buat charging di sini. Jadi buat kekuatan baterai dari jam tangan Garmin Instinct ini, ketika lu tidak mengaktifkan fitur GPS-nya atau fitur-fitur yang lain, ini jam tangan ini kuat sampai 14 hari atau sampai sebulan. Dan ketika lu mengaktifkan fitur GPS atau fitur-fitur yang lain, jam tangan ini kalau kemarin gue pakai sih kuat sampai sekitar 14 sampai 17 jam. Jadi aman lah buat lo naik gunung ketika lo melakukan pendakian dan lo udah sampai camp, paling bisa lo cas dulu pakai power bank ya kan, buat lo pakai di perjalanan berikutnya. Oke, sekarang langsung aja gue mau ngidupin fitur-fitur apa aja yang ada di sini. Jadi mau gue nyalain nih. Ini welcome screen-nya Garmin. Dan ketika udah nyala itu sensornya juga udah mulai nyala. Jadi kalau lu bersentuhan sama kulit, sensor ini langsung nyala. Di fitur-fitur ini tuh ada kegiatan mendaki, ada lacak, ada mendaki, ada navigasi ya. Nah ini tuh ada lari trail, ada treadmill, ada lacak ruang. Pokoknya aktivitas olahraga yang nggak ada di sini tuh fitur-fitur mengenai olahraga golf. Kalau fitur-fitur olahraga yang lain, jam tangan ini udah ada fitur-fiturnya. Pokoknya lengkap banget jam tangan ini. Jadi kesimpulannya, jam tangan ini menurut gue recommended banget buat kalian yang pecinta olahraga atau pecinta kegiatan-kegiatan outdoor seperti naik gunung atau climbing. Itu recommended banget. Jadi ini juga itu Garmin Instinct itu ini kelasnya low entry dari brand Garmin. Nah di atasnya masih ada lagi kayak Garmin Fenix 5 atau Fenix 6 itu yang menawarkan fitur-fitur lebih canggih lagi. Nah, jadi Garmin ini, jam tangan Garmin Instinct ini gue beli di harga 4 juta. Gue beli di online shop, itu di Garmin official store-nya langsung. Kayaknya segitu aja review produk gue kali ini mengenai smartwatch Garmin atau jam tangan yang biasa gue pakai dalam kegiatan naik gunung dan olahraga. Akhir kata gue ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa dengan gue di video-video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari dan salam Gadak Kidik.